Dan sebelum kajian dimulai, seperti biasa kita mungkin sapa terlebih dahulu kita kembali. Assalamualaikum Ustaz, ahlan wa sahlan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan biki. Barakallahu fiik. Barakallah. Kajian rutin muslimah merupakan tahun antara Lorong Farazisa dan Gruba Muslimah Muscat dan ikut serta pula oleh jamaah Rumah Sakit Bunda Lubuk Linggau dan juga jamaah Sentul. Mungkin karena dalam situasi Ramadan, alhamdulillah kuliah semua dilakukan secara online insyaallah. Dan seperti biasa, kami tim Gruba Muscat, Gruba Muslimah mengucapkan ahlan wa sahlan, marhaban bikunah kepada jamaah Zoom yang sudah maupun yang baru bergabung. Kajian syarah kitab Riyadhus Shalihin kali ini kita insya Allah akan masuk ke bab baru, masih di bab adab tidur, yakni bab 130 ya, di mengenai mimpi dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Kita akan meneruskan hadis ke-838 dan juga kita akan simak kelanjutan pembahasan hadis-hadis pada bab ini dan juga bab lain. Dan sebagai informasi, selama bulan Ramadan kajian Riyadhus Shalihin kita akan berlangsung dengan durasi kajian juga sesi tanya jawab selama 70 menit ke depan insyaallah. Dan seperti biasa insyaallah ta'ala materi disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizahullah ta'ala yang disiarkan dari studio Lorong Faradisa di Jember, Jawa Timur. Tak lupa kami ucapkan terima kasih selain kepada Ustaz keluarga juga kepada keluarga besar tim kru Lorong Faradisa yang sudah membantu terlaksananya kajian pada hari ini. Ada Pak Zubair, Pak Abu Nabah Fatah, Pak Zugas, Pak Adam, Pak Billy, Pak Asad, Pak Yusri, Pak Mustafa, Pak Raihan dan tim kru lainnya yang tidak bisa kami sebutkan, Hafizahullah ta'ala, yang telah bekerja di balik layar. Jazakumullah wa barakallahu. Sebagai tata titip atau pada kajian online via Zoom meeting, tafadhali Ukti Evi untuk membantu membacakannya. Jazakallah khair Ukti Tias. Sebelum kita memulai kajian ini, untuk menjaga agar kajian ini berlangsung secara tertib dan lancar, marilah kita menyimak protokol kajian online Gruba Muslimah sebagai berikut. Kajian ini adalah kajian khusus muslimah. Bagi ikhwan dapat mengikuti live streaming melalui media sosial kami, yaitu di channel YouTube Gruba Muscat, Facebook Gruba Muslimah dan Gruba Muscat, internet radio Gruba Muscat Radio, dan relay dari beberapa media sunnah lainnya. Menggunakan nama sebenarnya sehingga mudah untuk dikenali, mematikan fitur video dan mute mic audio saat join dan saat kajian berlangsung, menggunakan jilbab dan menutup aurat untuk mengantisipasi jika terjadi kesalahan teknis penggunaan Zoom. Mendengarkan kajian dan berusaha untuk mencatat, sesi tanya jawab akan diadakan pada akhir kajian. Diharapkan pertanyaan disesuaikan dengan tema hari ini. Bagi jamaah Zoom, mohon pertanyaan dituliskan terlebih dahulu di kolom chat untuk nanti bisa kami bacakan atau bisa ditanyakan langsung kepada Ustadz. Menghargai sesama dalam mengikuti kajian, meluruskan niat dan berharap mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ilmu ini menjadi barokah dan bermanfaat bagi kita semua di dunia dan akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Anda kembalikan ke moderator Ukti Tias. Jazakallah khair TFI untuk membantu membacakan maklumat kita pada hari ini, dan mungkin mari langsung saja kita sama-sama menyimak fawaid yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Syafiq Riza Hasan Basalamah Hafizahullah ta'ala. Kepada Ustaz, falyatafadhal maskuran Ustaz. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar, agar Allah memenangkan agamanya di atas seluruh agama, meskipun orang-orang musyrik membenci hal itu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Di bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka, dibelenggunya setan-setan, diserunya manusia untuk berbuat kebaikan. Terkadang sebagian kita memilih untuk memenuhi waktunya dengan tidur. Kita sudah membaca tentang adab tidur. Ya, tidur adalah salah satu nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Tapi tidur di saat
seharusnya manusia tidak tidur, maka akan jadi bala buat dia. Tidur di saat manusia berlomba-lomba dalam kebaikan. Tidur di saat manusia sedang berusaha dan berupaya untuk meraih karunia ilahi. Maka boleh jadi tidur dia menjadi sebuah penderitaan untuk. Dan kita sampai ke bab terakhir dari kitab Adabun Naum tentang adab tidur ini yang berkaitan dengan mimpi. Ya, bicara mimpi, mimpi itu ada 3. Mimpi yang dari Allah, mimpi yang dari setan, dan mimpi yang hanya bunga tidur belaka. Kita akan mengkaji tentang bagaimana sikap seorang muslim tatkala dia bermimpi. Ada mimpi seperti yang dilihat oleh Raja Mesir. Bagaimana dia bermimpi melihat 7 ekor sapi yang kurus mengkonsumsi, memangsa, menyantap 7 ekor sapi yang gemuk. Pemandangan yang begitu menakutkan. Bagaimana cerita 2 kawan Nabi Yusuf di dalam penjara. Yang satu bermimpi dia memeras anggur. Yang satu bermimpi melihat di kepalanya ada roti, kemudian dimakan oleh burung. Apa maknanya? Insya Allah kita semua tahu. Mimpi yang dari Allah memiliki makna. Dan mimpi yang dari setan hanya akan menebarkan kesedihan dan kecemasan. Adapun mimpi yang bunga tidur, ya hanya sekedar lewat dan berlalu. Baik, kita akan baca bab ini. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi manamukum bil-laili wan-nahari wa ibtigha'ukum min fadlihi. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yasma'un. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengar. Allahu Akbar jamaah. Dalam setiap ciptaannya ada tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita melihat tidur kita, Ana sebelum datang ke sini tadi tidur. Ana rasa badan Ana, ya, capek dan lelah. Tapi dengan tidur, kita dapat bangkit dengan semangat untuk beraktivitas kembali. Manusia tidur di dunia, dan kelak di akhirat tidak ada tidur. Mereka yang di neraka tidak ada istirahat. Mereka akan terus disiksa. Dan mereka yang di surga tidak akan memejamkan mata. Karena tidur hanya mengurangi waktu hidupmu. Hanya mengurangi kelezatanmu di surga. Adapun di dunia, manusia membutuhkan tidur. Maka ketika engkau tidur, engkau membaca doa. Dan ketika engkau bangun dari tidurmu,
engkau bersyukur memuji Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang tidak bisa tidur sehingga harus mengkonsumsi obat-obatan. Ada orang yang duduk di becaknya atau dimanapun dia berada, Allah berikan kepadanya nikmat tidur. Jadi ini termasuk tanda-tanda kebesaran Allah. Dan bagaimana hubungan ruh dengan jasad. Ketika dia tidur, tidur adalah kematian kecil. Di mana manusia tidak ada sadar dengan apa yang terjadi. Ruhnya entah pergi kemana. Di situ dia bermimpi. Dia melihat seakan-akan berada di awan. Dia bermimpi seakan-akan berada di pulau yang jauh di seberang sana. Dia bermimpi seakan-akan di benua yang berbeda. Padahal jasadnya ada di rumah. Baik itu tidur malam atau tidur siang. Ketika dia terjaga, subhanallah, dia bangun kembali. Ruhnya nempel lagi dengan tubuh. Dan juga tanda-tanda kebesaran Allah, Allah jadikan siang hari tempat untuk bekerja, mengais rezeki. Bagaimana tubuh manusia di siang hari. Seperti pohon yang kelihatan segar. Tapi tatkala matahari terbenam, perlahan-lahan bumi ini menjadi sepi. Hening. Tubuh manusia yang kuat, yang gagah, tahu-tahu menjadi lemah. Kemudian dia tidur. Tapi kenapa masih ada manusia yang tidak beriman kepada Allah? Tidak yakin dengan adanya hari kebangkitan. Padahal tiap hari kita merasakan kematian kecil dari tidur. Dan merasa dibangkitkan kembali untuk melanjutkan aktivitas kita. Baik, kita akan masuk ke hadis pertama dalam bab ini. Tafadhali. Hadis nomor 838. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu lam yabqa minan nubuwah illa al-mubasyirat. Qalu wa mal mubasyirat? Qala ar-ru'yas salihah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada tanda kenabian yang tersisa kecuali al-mubasyirat. Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan al-mubasyirat? Beliau menjawab, mimpi yang baik. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia. Dan sudah tidak tersisa lagi setelah meninggalnya Nabi alaihi salatu wassalam tanda-tanda kenabian itu. Dan tidak ada nabi setelah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi ternyata ada satu yang tersisa, yaitu al-mubasyirat. Al-mubasyirat ini secara bahasa artinya yang memberikan kabar gembira. Mubasyir. Tapi para sahabat tidak memahami makna dari al-mubasyirat yang dimaksud oleh Nabi alaihi salatu wassalam, karena dikaitkan dengan kenabian. Maka beliau menyebutkan ketika ditanya wamal mubasyirat, dan tugas seorang yang beriman, tatkala tidak mengerti, jangan pura-pura mengerti. Tatkala tidak faham, jangan seakan-akan engkau memahami dan mengerti. Maka bertanyalah.
Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wama al-mubasyirat?" Maka beliau memberikan penjelasan, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik. Di mana mimpi yang baik dari Allah Azza wa Jalla, dan akan membuat seorang yang beriman itu bergembira. Ya, boleh jadi dari mimpi itu memang ada peristiwa yang mungkin tidak diinginkan. Tapi dengan adanya mimpi itu, manusia menjadi bersiap-siap untuk menghadapi. Dan kita tahu Rasulullah SAW pernah bermimpi sebelum perang Uhud. Beliau bermimpi melihat sapi betina yang disembelih. Kemudian beliau melihat pedangnya ada cuil di atasnya. Kemudian pedang itu digerakkan dan kembali bagus lagi. Ketika beliau ditanya tentang takwil mimpinya, beliau bermimpi bahwa ada sahabat-sahabat yang akan meninggal dunia. Sapi, salah satu simbol banyaknya kebaikan. Dagingnya, susunya, manfaatnya. Dia membajak sawah umpamanya. Ada banyak para sahabat Nabi banyak meninggal ketika perang Uhud. Ada pun cuil di ujung pedangnya, adanya keluarga beliau yang tewas. Ya, dan itu yang terjadi ketika perang Uhud. Baik, barakallahu fiik. Yang tersisa dari tanda-tanda kenabian adalah al-mubasyirat. Seperti apa bentuknya? Di sini akan disebutkan. Nah, silakan dilanjutkan. Hadis nomor 839. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza iqtaraba az-zaman lam takad ru'yal mu'mini takdzib wa ru'yal mu'min juz'un min 46 juz'an minan nubuwah, muttafaq alaih. Dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hari kiamat telah mendekat, maka mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah bohong. Sedangkan mimpi orang mukmin itu merupakan sebagian dari 46 bagian dari tanda-tanda kenabian. Muttafaq alaih. Dan dalam riwayat yang lain disebutkan, asdaqukum ru'ya, asdaqukum hadithan. Orang yang paling benar mimpinya di antara kalian adalah orang yang paling jujur ucapannya di antara kalian. Barakallahu fiik ya. Nah, ini hadis dari Abu Hurairah juga. Bagaimana Nabi SAW memberikan kabar tentang masa yang akan datang. Beliau menyebutkan idza iqtarabaz zaman. Apabila zaman itu mendekat. Jadi iqtarabaz zaman di sini diterjemahkan jika hari kiamat telah mendekat. Sebagian ulama menyebutkan iqtarabaz zaman boleh jadi maknanya adalah dekatnya masa kematian seseorang. Ya, orang itu sudah mulai matang ya biasanya. Sudah mempersiapkan diri untuk menyambut kematian tersebut. Boleh jadi makna mendekatnya zaman ini di mana 1 bulan seperti sepekan. Sepekan seperti sehari. Dan ini tanda-tanda akan kiamat. Apa yang akan terjadi? Beliau menyebutkan mimpi seorang mukmin hampir tidak pernah bohong, hampir tidak pernah. Artinya yang dia lihat dalam mimpinya itu menjadi kenyataan. Ini orang yang beriman.
Tapi tidak selalu ya, maksudnya hampir tidak pernah. Tidak sesuai apa yang dia lihat. Sekali lagi, mimpi ada 3. Mimpi yang dari Allah, mimpi yang dari syaitan, dan mimpi yang hanya bunga tidur. Lalu disebutkan bagaimana posisi mimpi ini yang tadi di hadis sebelumnya dikenal dengan penamaan al-mubasyirat. Ru'yal mu'min, mimpi orang yang beriman. Kita tahu tingkatan keimanan seorang beda-beda. Yang di akhir hadis disebutkan orang yang paling benar mimpinya, yang paling jujur bicaranya. Ketika disebutkan mimpi itu satu bagian dari 46 bagian dari tanda-tanda kenabian. 46 tanda kenabian. Rasulullah SAW menjadi nabi. Itu menjadi nabi dan rasul selama 23 tahun. 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah. Permulaan wahyu sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu anha, itu dimulai dengan mimpi. Kalau kita lihat turunnya Iqra itu pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Iqra di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Padahal Nabi SAW diutus ketika umur 40 tahun. Menurut pendapat yang masyhur, lahirnya Nabi SAW adalah di bulan Rabiul Awal. Dari Ramadan ke Rabiul Awal itu coba kita lihat. Rabiul Awal ya, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 6 bulan. Di fase 6 bulan ini belum turun wahyu. Yang ada mimpi yang benar. Tidaklah Nabi melihat sesuatu, melainkan seperti fajar yang terbit. Terjadi. Sesuai dengan apa yang beliau lihat. Sallallahu alaihi wasallam. Ini 6 bulan. Masa kenabian 23 tahun. Dikali 2. 1 tahunnya dibagi 2. Karena 6 bulan mimpi Nabi SAW. Berarti 23 kali 2 adalah 46. Dan mimpi yang benar itu 1 bagian dari 46. Karena 6 bulan pertama beliau alaihissalatu wassalam dimimpikan oleh Allah Azza wa Jalla yang menjadi kenyataan. Barakallahu fiik. Dan kalau bicara orang yang jujur adalah orang yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Dan di akhir zaman kejujuran itu semakin langka. Bahkan yang ada pendusta-pendusta yang dianggap jujur ketika berbicara. Dan orang-orang jujur yang dianggap berdusta. Ini juga tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Dan kalau bicara orang yang beriman, kita tahu ada orang kafir. Tapi di tengah-tengah itu ada orang munafik. Yang kalau bicara dusta. Jadi mimpinya ini mimpinya orang beriman. Bukan mimpinya orang munafik. Yaitu orang-orang ya pura-pura beriman. Nah, silahkan dilanjutkan. Bismillah. Hadis nomor 840. Wa anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani fil manani fasayarani
fil yaqazani aw ka'annama ra'ani fil yaqazati la yatamasalu syaitanu bih. Muttafaq alaihi. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melihatku di dalam mimpi, niscaya dia akan melihatku di dalam keadaan terjaga. Atau seakan-akan dia melihatku dalam keadaan terjaga, karena setan tidak bisa menyerupai diriku. Muttafaq alaihi. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini penjelasan Nabi alaihi salatu wassalam tentang orang yang bermimpi melihat Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan karunia ini, jemaah. Beliau menyebutkan, barang siapa yang melihatku dalam mimpi, dalam tidurnya, maka dia akan melihatku dalam terjaga, dalam kondisi terjaga. Tapi disebutkan di riwayat lainnya, seakan-akan dia melihatku dalam kondisi terjaga. Kenapa? Karena setan nggak bisa menyerupai aku. Hadis ini digunakan oleh sebagian kelompok yang menjadikan mimpi sebagai sumber agama. Karena ada kelompok-kelompok dari kalangan sufi, tidak semuanya, yang mereka menjadikan mimpi bertemu dengan Nabi SAW sebagai sumber agama. Mereka mengambil amalan baru dari Nabi SAW. Mereka bertanya tentang syariat baru kepada Nabi SAW. Mereka bertanya tentang hadis ini sahih atau dhaif kepada Nabi SAW. Ketahuilah, syariat sudah sempurna. Dan semua sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Sehingga yang harus kita lakukan adalah mengamalkan sunnah. Mereka mengatakan bahwasanya sebagian mereka melihat Nabi SAW dalam kondisi terjaga. Hadis ini digunakan dalil, pokoknya yang lihat Nabi dalam mimpi, dia akan melihat Nabi dalam kondisi terjaga. Dia nggak tidur, dia bisa melihat Nabi SAW dalam wujudnya. Yang pertama kita tahu hadis ini, seperti yang tadi dibaca, disebutkan dalam riwayat lain, seakan-akan dia melihatku dalam kondisi terjaga. Nabi sudah meninggal dunia alaihi salatu wassalam. Allah mengatakan, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Dan memang orang yang melihat Nabi dalam sifat Rasulullah SAW, itu Nabi yang dia lihat. Karena setan nggak bisa menyerupai Nabi SAW. Setan mungkin menyerupai orang tua kita, menyerupai guru kita, mimpi bertemu dengan gurunya, boleh jadi itu setan. Tapi mimpi melihat Nabi SAW dalam sifat-sifatnya, maka itu Nabi SAW. Bagaimana orang mengatakan aku melihat Nabi SAW? Ketika dia tanya, engkau tahu wajah Nabi seperti apa? Oh iya, aku melihat Nabi SAW ya. Wujudnya besar, tinggi, jenggotnya putih semua. Bukan Nabi yang dia lihat. Nabi jenggotnya nggak putih semua. Ada beberapa uban, iya, tapi tidak semua. Bagaimana alisnya Nabi? Bagaimana matanya Rasulullah SAW? Bagaimana bibir Nabi SAW? Bagaimana rambut Nabi? Dada Nabi? Jadi mereka yang melihat dalam mimpinya seorang hamba dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam sifat Nabi SAW, maka itu Rasulullah SAW. Tapi kalau sampai membawa syariat baru, berarti yang ngaku bermimpi itu bohong. Dia berbohong. Karena Nabi SAW tidak lagi menyampaikan syariatnya dalam mimpi. Udah selesai. Jadi ini makna dia
melihat Nabi dalam kondisi terjaga, seakan-akan melihat Nabi dalam kondisi terjaga. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, bahwasanya orang yang hidup semasa dengan Nabi alaihissalam, kalau dia mimpi, dia kan nggak pernah lihat Nabi alaihissalam, seperti sahabat yang dari Yaman, yang dia beriman di sana, tapi dia nggak pernah lihat Rasul SAW. Tahu-tahu dia mimpi bertemu Nabi SAW, insya Allah dalam hidupnya dia akan berjumpa dengan Nabi alaihissalam, karena Nabi masih hidup pada waktu itu. Nah, kemudian yang ketiga disebutkan bahwasanya orang yang melihat Nabi alaihissalam dalam mimpinya, ya insya Allah itu benar. Dia akan melihat Nabi alaihissalam pada hari kiamat, walaupun kita tahu pada hari kiamat insya Allah semua umatnya akan melihat Nabi alaihissalam, walaupun ketika hidup tidak bermimpi melihat Rasulullah SAW dalam tidurnya. Barakallahu fiik. Baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 841. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi ta'ala falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddis biha wa fi riwayatin fala yuhaddis biha illa man yuhibbu wa idza ra'a ghayra dzalika mimma yaqrahu fa innama hiya minasyaiton falyasta'iz min syarriha wa la yazkurha li ahadi fa innaha la tadurruhu. Muttafaq alaih. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasannya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memimpikan suatu yang disukainya, maka yang demikian itu berasal dari Allah yang Maha Tinggi. Karenanya, hendaklah dia menyampaikan pujian kepada Allah atasnya serta membicarakannya. Dan dalam sebuah riwayat disebutkan, maka janganlah membicarakannya kecuali kepada orang yang dicintainya. Dan jika dia melihat selain dari itu, yaitu yang tidak disukainya, maka yang demikian itu berasal dari syaitan. Karenanya, hendaklah dia berlindung dari kejahatannya, serta tidak menceritakannya kepada seorang pun. Niscaya mimpinya itu tidak akan membahayakannya. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik. Iya. Di sini Nabi alaihissalam menjelaskan tentang dua model mimpi. Bagaimana sikap hamba ketika itu terjadi pada dirinya. Yang pertama, melihat sesuatu yang dia cintai, yang dia sukai. Apa yang harus dia lakukan? Yang pertama, ada yang berkaitan dengan keyakinan. Dia harus meyakini bahwa itu dari Allah. Yang kedua, dengan amalan. Lisannya memuji Allah Azza wa Jalla. Terus yang ketiga, jangan bercerita kecuali kepada orang yang mencintainya. Illa man yuhib, yang dia cintai dan orang itu mencintai dia. Jadi dia harus pilih-pilih orang. Karena ada orang yang dia cintai, tapi dia tidak cinta sama dia. Kita juga perlu tahu orang-orang di sekitar kita, kadang-kala ada orang-orang yang pura-pura mencintai kita. Dekat sama kita, dia pandai bermakar. Dia pandai berkamuflase. Seakan-akan dia bersama kita. Padahal dia musuh dalam selimut. Ketika Nabi Yusuf bermimpi, yang Allah ceritakan di surat Yusuf ya, dia cerita sama ayahnya. Dia tahu ayahnya cinta sama dia. Dia mengatakan, ya abati, wahai
ayahku, inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamar. Aku melihat 11 bintang. 11 bintang, dan aku melihat asyams wal qamar, matahari dan bulan. Ra'aituhum li sajidin. Aku melihat mereka sujud buat aku. Bayangin ya, gimana bintang-bintang, mentari dan rembulan sujud buat aku. Bukan manusia yang dilihat. Apa kata ayahnya? Ayahnya tahu dengan takwil mimpinya. Dan ayahnya tahu itu mimpi kebaikan. Masih kecil Nabi Yusuf. Kata ayahnya, la taqsus ru'yaka ala ikhwati. Engkau jangan ceritakan mimpimu kepada saudara-saudara. Saudara-saudara. Bayangin ya, kita ini disuruh mencintai saudara kita. Tapi kita juga tahu saudara-saudara kita ini cinta nggak sama kita. Sang ayah tahu dengan kondisi saudara-saudara Nabi Yusuf, maka berpesan, jangan kau ceritakan. Kenapa? Fayakidu laka kaida. Mereka akan melakukan tipu daya untuk membinasakan. Inna syaitana lil insani aduwwun mubin. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata buat manusia. Mimpinya indah, apa hubungannya syaitan sama mimpi indah ini? Kita tahu syaitan ini berusaha untuk merusak hubungan di antara orang-orang yang saling mencintai. Gara-gara saudaranya dapat karunia, dapat nikmat, kadang-kala saudara yang lain nggak suka. Maka mimpi indah ini, engkau bersyukur kepada Allah, jangan cerita kecuali kepada orang yang mencintai dia, yang dia cintai orang tersebut. Baik, selesai nih, sikap ketika mimpi baik. Tapi kalau mimpinya buruk, maka itu dari syaitan. Apa yang harus dia lakukan? Dia tahu ini dari syaitan. Jadi jangan jadi pikiran yang membuatmu hidup menderita. Syaitan hanya ingin membuatmu takut, cemas, dan hidup dalam penderitaan pikiran. Falyasta'id min syarriha. Hendaklah dia berlindung dari syaitan. Udah tahu dari syaitan, maka dia berlindung dari syaitan. Ini di hadis selanjutnya ya. Nanti kita akan baca. Dan berlindung dari keburukan mimpinya. Dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dan dianjurkan untuk seakan-akan dia meludah nafasnya. Ya, seperti menghembuskan udara plus ada air ludahnya sedikit. 3 kali. Ke arah kirinya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillah. Dia berlindung dari syaitan dan dia 3 kali ke arah kiri dia. Jadi ada 3 sikap yang dia lakukan kalau mimpi buruk itu. Meyakini itu dari syaitan, kemudian berlindung dari syaitan, dan berlindung dari keburukan mimpinya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari syaitan yang terkutuk. Aku berlindung kepadamu dari keburukan mimpiku ini. Dan kemudian dia, tadi seakan-akan dia meludah ke arah kirinya 3 kali. Dan yang kelima, tidak bercerita kepada siapapun. Fa innaha la tadurru. Itu tidak akan membahayakan dia. Setan ingin membuatmu cemas. Engkau takut. Kemudian kau cari siapa yang dapat menakwilkan mimpimu. Atau engkau takwilkan mimpimu semaumu. Padahal yang harus dilakukan adalah meyakini ini dari setan. Nggak perlu sibuk dengan mimpinya. Apalagi menakwilkan mimpinya. Sudah. Tidak akan membahayakan dia. Artinya yang terjadi tidak akan membuat hidup dia menderita. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam syarah hadis ini menyebutkan
kisah seorang sahabat yang melaporkan mimpinya kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, aku bermimpi kepalaku lepas. Kemudian aku mengejar, kepalaku lepas dan dia lari. Kemudian aku berlari, mengejar kepalaku itu. Apa kata Nabi SAW? Enggak, itu dari setan, nggak ada takwilnya gitu. Nggak perlu jadi pikiran buat dia. Baik, kita akan baca hadis selanjutnya untuk melengkapi hadis yang baru saja kita baca. Hadis nomor 842. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ar-ru'ya salihah wa fi riwayatin ru'yal hasanah min Allah wal hulmu min syaitan faman ra'a syai'an yakrahuhu falyanfus an shimalihi thalathan wal yata'awwadh minas syaitan fa innaha la tadurruh. Muttafaq alaih. Dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, mimpi yang baik, dan dalam sebuah riwayat disebutkan ru'ya hasanah adalah berasal dari Allah, sedangkan hulm atau mimpi buruk berasal dari syaitan. Oleh karena itu, barang siapa memimpikan sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali, dan hendaklah dia berlindung kepada Allah dari syaitan, karena mimpi itu tidak akan membahayakan dirinya. Muttafaq alaih. Barakallahu fiik ya. Kita lihat ya di hadis ini melengkapi hadis Abu Sa'id Al-Khudri. Yang pertama berkaitan dengan itu dari syaitan. Kita harus yakin itu dari syaitan. Yang kedua, apa yang harus dilakukan? Di sini disebutkan hendaklah dia meludah tipis ya ke arah kiri 3 kali. Berlindung dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindung dari keburukan mimpinya. Aku berlindung dari keburukan mimpiku. Yang kelima, di hadis sebelumnya disebutkan jangan ceritakan kepada siapapun. 5. Tinggal satu hadis yang akan kita baca berkaitan dengan sikap ketika orang mimpi buruk. 6. Tambahannya, jadi ada 6 sikap. Yang pertama adalah meyakini itu dari syaitan. Yang kedua, meludah tipis ke kiri 3 kali. Yang ketiga, berlindung dari syaitan. Yang keempat, berlindung dari keburukan mimpinya. Dan yang kelima adalah tidak menceritakan kepada siapapun. Yang keenam, merubah posisi tidurnya. Merubah posisi tidurnya. 6. Tafadhali dibaca. Hadis nomor 843. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha falyabsuq an yasarihi salasa wal yasta'iz billahi minasyaitani salasa wal yatahawwal an jambihi alladhi kana alaihi. Rawahul Muslim. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian memimpikan sesuatu yang tidak dia sukai, maka hendaklah dia meludah ke sebelah kirinya sebanyak 3 kali, dan hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan sebanyak 3 kali, dan hendaklah dia berbalik dari sisinya semula. Hadis riwayat Muslim. Nah, kita lihat di sini ada penjelasan tambahan bahwa berlindung dari syaitan sebanyak 3 kali. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berlindung dari keburukan mimpinya. Lalu ada tambahan penjelasan di sini, merubah posisi. Kalau awalnya miring ke kanan,
berubah posisinya jadi telentang atau jadi miring ke kiri, atau posisi dia dirubah, bantalnya dirubah kayak atau gimana, merubah posisi tidur. Kalau ternyata mimpi lagi, udah berubah posisi, mimpi lagi yang buruk itu jamaah, udah bangun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita sudah meludah 3 kali, kemudian a'udzubillahi minasyarri ma ra'ait, berlindung dari keburukan yang dilihat ya. Mimpi lagi jemaah, sama mimpi. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan kalau kembali lagi mimpi buruk itu, maka sudah bangun kok, jangan tidur. Udah bangun. Ngapain? Ya udah sholat malam. Ambil wudhu, sholat malam. Jadi sebagai bentuk meminta perlindungan kepada Allah yang lebih. Karena kalau tetap tidur, setannya masih godain. Karena ada orang yang ketika dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya tidak menghayati permohonan dia. Maka hendaklah dia bangkit untuk melakukan sholat malam. Sudah. Ambil wudhu, sholat malam, dan insya Allah dengan itu dia nggak perlu cerita dengan siapa-siapa lagi. Jangan mengatakan, wah aku mimpi tadi malam 3 kali mimpinya, padahal aku sudah baca doa tuh. Jangan ceritakan kepada siapapun. Barakallahu fiik. Baik, kita ke hadis yang terakhir. Tafadhali. Dalam bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. وعن أبي العسقاء وثلة بن العسقاء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أعظم الفراء أن يدعي الرجل إلى خير عابه أو يري عينه ما لم ترى أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقول. Rawahul Bukhari. Dari Abu Al-Asqa Wasilah bin Al-Asqa radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sebesar-besar dusta adalah jika seseorang mengaku keturunan selain ayahnya, atau berdusta dalam mimpi yang sebenarnya tidak dilihatnya, atau mengatakan atas nama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sesuatu yang sebenarnya tidak pernah beliau katakan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Barakallahu fiik. Kita lihat ya, orang berdusta dalam dunia perdagangan karena dia ingin barangnya laku. Banyak orang berdusta kepada kawan-kawannya untuk membuat mereka tertawa. Ya, itu dusta. Tapi ternyata ada dusta yang paling dusta. Di sini disebutkan 3 hal. Yang pertama adalah menasabkan dirinya kepada selain bapaknya. Ngaku, saya ini bahasa lama umpamanya. Padahal dia bukan bahasa lama. Umpamanya seperti itu. Dia mengaku, saya ini bawazir. Qabilahnya bawazir. Kayaknya bicara bapak, bicara nasab. Padahal dia bukan bawazir. Dia mengatakan, saya ini umpamanya keturunannya siapa gitu, orang tokoh masyarakat. Padahal bukan dia. Ini termasuk kedustaan yang paling tinggi. Seorang ngaku keturunannya yang nggak benar, hanya untuk mendapatkan kehormatan. Seperti orang mengaku, saya ini dari keluarga Nabi alaihissalam. Kalau benar nggak apa-apa, tapi kalau enggak, itu termasuk kedustaan yang paling nyata. Kemudian dia cerita tentang mimpi, padahal dia nggak mimpi itu. Orang kan nggak tahu. Oh, saya tadi malam melihat ini, itu padahal dia bohong. Itu termasuk kedustaan yang paling dusta, yang paling besar. Yang ketiga, dan ini yang paling berbahaya, karena ini kaitannya, kalau yang pertama dan kedua itu lebih kepada pribadi orang tersebut. Tapi kalau yang ketiga ini berkaitan dengan umat. Dia berdusta atas nama Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang bikin hadis palsu, dan juga termasuk orang-orang yang
menyebarkan hadis yang palsu. Barakallahu fiik, kita masuk ke sesi tanya jawab, ada waktu tersisa. Tafadhalina. Alhamdulillah lazi min ilmati tatimu solihat. Hai kalau Ustaz, jazakallahu khair wa barakallahu fikum. Ustaz telah memberikan nasihat fawaid tasyah wasilah ilmu, nasihat penjelasan dari kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi rahimahullah pada hari ini. Dan sebelum masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya jawab, seperti biasa kami Gerobah Muslimah, Gerobah Muskat ingin mengucapkan terima kasih kepada channel-channel dari media sunnah yang telah turut serta menyiarkan merelai pada kajian hari ini, yang selain ada Gerobah Muskat, ada Sapa Muslim, Gerobah Muskat tentunya, Kans Media Sunnah, MKSS TV, Bangko Mengaji, SMTV, Baraja Mengaji, Abiyati TV, Artvisi, Tangerang Mengaji, Al-Ghuraba Lumajang, dan Poldapi TV. Kami ucapkan jazakumullah khair wa barakallahu, dan kita akan memulai sesi tanya jawab dengan waktu yang tersisa. Insyaallah beberapa menit ke depan sudah ada pertanyaan masuk. Mungkin Ana akan bacakan dulu yang berkenaan dengan tema. Ini pertanyaan dari Ghuraba Muskat, Ustaz. Bagaimana membedakan antara mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal itu adalah benar bertemu adanya, atau hanya dari setan atau hilm, Ustaz? Nah, barakallahu fiik ya. Kalau mimpinya baik, semoga itu dari Allah Azza wa Jalla. Karena tadi kita sudah bahas bahwasanya mimpi yang buruk ini dari setan. Maka kalau kita mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia sama keluarga kita, dan mimpinya itu baik, membawa pesan kebaikan, membuat kita lebih semangat beribadah, semoga itu dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau mimpinya buruk, lalu ada pesan-pesan keburukan, maka itulah yang mungkin dari syaitan. Artinya kita memang melihat orang tua kita, ketemu sama orang tua kita, lalu orang tua kita berpesan, nak, engkau jangan dekat-dekat sama pamanmu itu. Artinya orang tua nih nyuruh kita memutuskan silaturahim. Maka jelas ini dari syaitan. Tapi kalau mimpi itu mungkin orang tua kita berpesan, nak, engkau yang baik ya sama pamanmu ya, jaga hubungan silaturahim. Mudah-mudahan itu dari ayah, memang kita lihat dalam mimpi kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Mungkin dari Sentul ada pertanyaan yang ingin disampaikan, Tafadhali Sentul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik, izin bertanya, ini ada sebenarnya titipan pertanyaan dari pertemuan yang lalu, Ustaz, mengenai adab majelis, apakah boleh, Ustaz? Nah, tafadhali. Jadi waktu itu ada ummahat yang bertanya mengenai surat Al-Mujadilah ayat 11 tentang berlapang-lapang dalam majelis. Nah, itu beliau minta dijelaskan apakah dari segi konteks atau penafsirannya bagaimana penafsiran dari surat tersebut, karena mungkin kan kalau di kajian atau di mungkin sholat jamaah mungkin kan kadang-kadang suka rapat-rapat malah justru. Nah, ini maksudnya apakah berlapang-lapangnya ini bagaimana gitu, Ustaz? Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, barakallahu fiik. Firman Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Apabila dikatakan kepada kalian berluas-luaslah ya. Ketika dikatakan kepada kalian udah luasin tempat duduknya, maka kalian luaskan tempatnya. Maksudnya bagaimana kita memberikan peluang kepada orang untuk duduk di tempat tersebut. Kan nggak boleh memisahkan dua orang yang duduk. Mama ya, kita mau duduk di tengahnya, nggak boleh. Terus apa yang harus dilakukan? Ya diluasin tempatnya. Engkau maju ke depan sedikit, ini mundur ke belakang sedikit. Ini ke samping, ini ke sana. Artinya memberikan ruang agar orang bisa ikut di tempat tersebut. Jadi bukan akhirnya kita sholatnya berjarak ya. Karena kita disuruh merapatkan shaf kita. Bagaimana para sahabat merapatkan shafnya. Sehingga bahu bersama bahu ya. Kaki bersama kaki. Jadi meluaskan itu bukan kita ingin dapat tempat sendirian yang lebar.
Bukan. Tapi bagaimana ketika di majelis itu kita memberikan kesempatan untuk kepada orang lain untuk duduk di tempat tersebut. Karena ada tempat yang memang penuh, udah penuh. Terus gimana? Disuruh berdiri orang? Ya enggak. Disuruh pulang? Ya enggak lah. Gimana kita mengecilkan posisi duduk kita untuk memberikan ruang kepada orang agar bisa duduk di tempat tersebut. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Rafiq Ustadz, mungkin sebelum masuk ke pertanyaan ketiga, untuk yang sudah raise hand, mohon bisa mendrop terlebih dahulu pertanyaan kepada kami melalui kolom chat kepada host atau host yang bertugas sebelum nanti bisa ditanyakan langsung kepada Ustaz Zuna. Tafadhali mungkin Ukti Evi bisa menanyakan langsung pertanyaan kepada Ustadz. Ukti Evi dari Oman. Jazakillah khair Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ahsanallahu ilaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhali. Ini titipan pertanyaan di luar tema Ustadz. Apakah kondisi ibu mertua yang tidak memiliki rumah dan untuk kebutuhan hidupnya menerima pemberian dari anak-anaknya bisa dikatakan fakir atau miskin? Dan bolehkah memberikan zakat mal kepada ibu mertua dengan kondisi tersebut? Mohon nasihat dan pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, bicara orang tua. Ini ibu mertua buat penanya, tapi yang ditanyakan adalah berkaitan dengan anak-anaknya. Betul seperti itu. Nah, Ukti Evi? Ukti Evi, suaranya tidak keluar, Sti. Sudah dibuka tapi sudah di-unmute tapi tidak ada suaranya, Ustaz. Qadarullah. Nah, iya, kayaknya semoga Anda tidak salah memahami pertanyaannya tentang bagaimana anak memberikan zakat kepada ibunya yang tidak mampu. Mungkin seperti itu. Kalau bicara orang tua yang tidak mampu dan anaknya mampu, anaknya ini wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya. Dan kalau bicara nafkah, itu bicara sandang, pangan, papan. Ini yang ditanyakan adalah papan. Orang tuanya nggak punya tempat tinggal yang layak. Maka di sini hendaklah dikasih tempat tinggal yang layak. Boleh jadi tempat tinggal yang layak itu pemberian rumah buat orang tuanya, atau disewakan rumah, dikontrakan rumah, kemudian dicukupin hidupnya. Jadi bukan dari zakat. Bukan dari zakat anaknya diberikan kepada orang tuanya. Zakat dari orang lain boleh buat orang tuanya. Zakat dari orang, tapi anak memberikan zakat kepada orang tua nggak boleh. Apalagi kondisinya anaknya mampu, orang tuanya tidak mampu. Yang ada adalah kewajiban memberikan nafkah. Di luar nafkah itu, para ulama berbicara tentang orang tua yang punya banyak utang. Anaknya sudah memberikan kecukupan buat orang tuanya, nafkah dipenuhin. Tapi orang tua punya utang. Bolehkah zakat anaknya diberikan kepada orang tuanya untuk melunasi utangnya? Bukan untuk biaya hidupnya, tapi untuk melunasi utangnya. Sebagian ulama membolehkan hal itu karena dia masuk dalam kategori al-gharimin, ya, orang-orang yang mungkin terlilit hutang. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Barakallahu fiik Ustaz. Bagi yang sudah mendapat pertanyaan, tafadhali mungkin Uni Ida bisa membacakan bisa langsung bertanya kepada Ustaz Zuna. Ida. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Ukti Tias. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Ustadz. Ada 2 pertanyaan, tapi Afwan mungkin satu-satu dulu. Yang ingin Anda tanyakan mengenai soft tadi, Ustadz, kelanjutannya. Seperti kita ketahui di Masjidil Haram dan Masjidil Madinah, kita sholat banyak soft yang terputus-putus ya Ustadz ya, kalau kita melaksanakan sholat di sana. Dan itu bagaimana, apakah sholat jemaah kita juga terputus softnya atau bagaimana itu Ustadz? Karena untuk menertibkannya kan sangat susah sekali ya Ustadz ya. Mohon pencerahannya. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, tatkala kita berada di masjid, baik di Masjidil Haram, di masjid manapun, yang mungkin kita melihat softnya amburadul.
maka sebagai seorang muslim hendaklah berusaha semampunya untuk berada di saf yang paling mendingan. Artinya ketika kita melihat saf itu terputus dan Nabi alaihissalatu menyebutkan kesempurnaan saf termasuk dari kesempurnaan sholat, maka kita hendaklah mencari saf yang paling sempurna. Momen kita tahu ada saf isinya cuma 3 orang, di depan alhamdulillah isinya lebih banyak dan lebih rapi, ya udah maju ke depan. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin karena memang ya kondisinya orang kadangkala takut ketinggalan ruku, maka dia sholat di mana ada saf. Walaupun safnya cuma 3 orang, cuma 5 orang, sedangkan di depannya mungkin ada jarak 10 meter. Saf itu lebih sempurna. Ya udah, engkau datanglah ke saf yang lebih sempurna. Jadi intinya dalam kondisi masjid yang saf-safnya berantakan, hendaklah kita berusaha mencari saf yang paling mending. Walaupun juga kadang-kadang tetap terputus Ustaz, ya sudah, tapi itu paling mending dibandingkan dengan yang lainnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Jazakallah khairan Ustadz. Satu lagi boleh Ukti Tias? Boleh Oman dulu ya, Ukti dah. Oh iya, naam. Afwan. Jazakallah khair. Tafadhali mungkin Ukti Ud bisa membacakan pertanyaan dari jamaah Zoom dari Oman. Tafadhali. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadlan. Assalamualaikum. Ya. Ini ada pertanyaan dari salah seorang jamaah Zoom. Apa perbedaan tanda-tanda mimpi berasal dari Allah atau dari setan? Yang ini berkaitan dengan jodoh. Karena mimpi itu bersambung hingga 5 kali untuk saat ini dengan ikhwan yang sama. Apakah ini artinya bahwa itu adalah pertanda bahwa ikhwan tersebut adalah jodohnya, Ustadz? Yang kedua tentang mimpi juga, yaitu jika bermimpi buruk saat Ramadan, Ustadz, apakah mimpi buruk itu artinya karena telah dikatakan bahwa kalau Ramadan itu setan itu kan sudah dibelenggu, Ustadz. Apakah mimpi buruk itu dari setan atau memang itu mimpi buruk yang akan menjadi kenyataan, Ustadz? Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Insyaallah barakallahu fik. Naam ahibati fillah. Yang pertama, ketika seorang bermimpi, ketika mencari jodoh, dia mimpi dengan laki-laki itu sampai 5 kali. Apakah itu dari Allah atau dari syaitan? Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi kebawa aja dia. Jadi mimpi kan ada 3. Ada yang bunga tidur. Karena kita sudah kepingin sama dia, akhirnya kebawa mimpi terus. Dan kalau bicara mimpi yang bermakna, itu kadangkala mimpi itu seperti teka-teki. Mimpinya Nabi Yusuf, ngelihat apa? Bintang. Bukan melihat kakak-kakaknya, melihat bintang yang sujud. Melihat mentari dan rembulan. Ya. Kemudian mimpinya raja. Dia mimpi apa? Mimpi musim paceklik? Enggak. Dia mimpi melihat sapi-sapi yang kurus makan sapi-sapi yang gemuk. Artinya sesuatu yang seperti teka-teki yang membutuhkan takwil, akhirnya seperti itu. Jadi wallahu a'lam bishawab, kalau dikatakan apakah mimpi itu dari syaitan, ya tinggal dilihat yang dia mimpikan itu apa dalam mimpi ikhwan tersebut ya. Boleh jadi dia sudah cocok sama itu ikhwan, dia sudah kepikiran sama itu ikhwan. Kemana-mana dia memikirkan, akhirnya kebawa mimpi. Mau 10 kali tidur ya dia mimpi dia. Bukan cuma 5 kali, 10 kali bisa jadi mimpi dia. Nah, kemudian berkaitan dengan mimpi di bulan Ramadan, mimpi buruk. Apakah tetap dari syaitan? Tetap dari syaitan ya. Syaitan dibelenggu. Ulama menyebutkan ketika syaitan dibelenggu, ini menunjukkan dia tidak bisa bergerak bebas. Tapi dia tetap berusaha untuk menggoda. Tapi mungkin dari jauh ya. Dia menggoda, dia berbisik-bisik. Mungkin salah satunya lewat mimpi. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Barakallahu fiik, Ustaz. Tafadhali Ukti Ras bisa membacakan pertanyaannya. Baik, ya. Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Ini pertanyaan dari Ukti Cipi dari jamaah Zoom. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya, apakah benar kalau kita bermimpi bertemu dengan orang tua yang sudah meninggal, tapi tidak berkata apapun dalam mimpi tersebut? Kita benar-benar dipertemukan, karena ada yang mengatakan kalau dalam mimpi tersebut orang yang telah meninggal berbicara atau berkata-kata, meskipun mimpi tersebut baik dan menghibur hati yang sedang sedih atau rindu kepada orang tua, tapi katanya mimpi itu bukan dari Allah. Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakallahu khair. Nah, barakallahu fiik. Iya, tadi sudah dibahas ya bahwasanya mimpi itu ada 3. Boleh jadi bunga tidur. Ada orang rindu sama orang tuanya, kangen sama orang tuanya. Ini kebawa mimpi. Jadi bukan karunia dari Allah sebagai kebaikan, bukan juga dari syaitan. Itu hanya bunga tidur yang tidak memiliki makna apa-apa kecuali orang itu yang sedang rindu kemudian kebawa mimpi. Karena hatinya sudah bicara terus tentang orang tuanya, dia ingat dengan masa-masa indah sama orang tua, akhirnya dia tidur ke bawah tuh dalam mimpinya. Kemudian kalau bicara bisa jadi itu mimpi kebaikan, boleh jadi mimpi kebaikan dari Allah Azza wa Jalla. Kadang kala orang tuanya melihat anaknya ini udah lama nggak mendoakan orang tuanya, Allah kasih kesempatan tuh anak tuh berjumpa dengan orang tuanya sehingga anak tuh jadi ingat sama orang tuanya, kemudian dia banyak beristighfar dan memohon ampun buat orang tuanya. Boleh jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Sepertinya kita ke pertanyaan terakhir. Nah, Dan terakhir Ustaz ya. Oh iya Ustaz, ini ada pertanyaan tapi mungkin Akhwan Ustaz di luar tema, dan ini pertanyaan dari pertanyaan kesedihan yang dialami oleh salah satu sahabat kita. Ustaz, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz keluarga selalu dalam rahmat dan perlindungan Allah Ta'ala. Akhwan izin bertanya Ustaz, Ana suami dan anak sedang belajar menjalani kehidupan sesuai Al-Quran dan ajaran sunnah Rasulullah SAW. Qadarullah, ibu dan mertua anak beserta kakak, adik, ipar-ipar melihat kami aneh. Seperti kalau diajak ke acara ulang tahun kami menolak. Karena sering ke kajian suka ditanya kajian apa. Hati-hati nanti nggak benar dan sebagainya. Jadi Ana merasa left out dalam tanda kutip dari keluarga. Sering sedih Ustadz, bagaimana Ana menyikapi perasaan sedih ini kalau ada gejolak-gejolak dari keluarga. Dan juga banyak lagi kesedihan yang dialami oleh Amatullah. Syukran Ustaz wa jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada' fatuba lil ghuraba. Islam ini dimulai dengan keasingan, dengan keanehan. Bagaimana Rasulullah SAW di tengah-tengah masyarakat yang menyembah berhala, beliau mengatakan jangan menyembah berhala. Di tengah-tengah masyarakat yang percaya dengan khurafat, beliau mengatakan itu tidak benar. Di tengah-tengah masyarakat yang melakukan kezaliman, beliau berusaha memerangi kezaliman itu. Maka beliau jadi aneh, dianggap membawa ajaran baru yang tidak sesuai dengan nenek moyang. Yang ada dikucilkan, yang ada diganggu, disakiti, bahkan diusir. Itu yang terjadi. Dan Islam akan kembali menjadi aneh, menjadi asing, sebagaimana dulu seperti itu. Maka kebaikanlah untuk orang-orang yang asing ya. Jadi apa yang kau rasakan memang harusnya seperti itu. Dan itu hal yang wajar ketika engkau berusaha untuk menjadi lebih baik di tengah masyarakat yang mungkin dia biasa-biasa aja. Maka yang harus kau lakukan adalah bersabar. Yang berpegang teguh dengan agamanya kelak di akhir zaman seperti memegang bara api. Gak nyaman. Menyakitkan. Inna min waraikum ayyamas sabar. Di balik kalian ada hari-hari kesabaran. Apa yang harus kau lakukan? Kau harus menjalankan sunnah dengan baik dan benar. Di antara sunnah menghormati yang tua, menyayangi yang muda, berbaik sangka kepada mereka. Mereka nggak ngerti. Nabi SAW ketika dilemparin batu
Beliau ditawarin agar yang melemparin batu disiksa sama Allah. Beliau mengatakan, enggak, aku berharap Allah memberikan hidayah kepada mereka. Maka itu yang harus ada pada dirimu. Semangat untuk terus berbuat kebaikan. Semangat untuk berbagi kebaikan. Semangat untuk memuliakan orang-orang. Maka berdakwah dengan akhlak. Dan katakan kepada mereka bahwa engkau sedang belajar. Iya, kalau dikatakan hati-hati kau ikut kajian, jangan-jangan nanti tersesat. Naam, terima kasih atas doanya. Mohon didoakan semoga aku terhindar. Dan ketika nanti engkau ditanya, engkau Islam apa? Aku ingin Islam yang biasa-biasa aja. Islam yang wajar-wajar aja. Islam seperti yang diajarkan Rasulullah SAW. Dan dilakukan dan dipraktekkan bersama para sahabatnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin dapat Anda sampaikan. Mohon maaf ya. Atas waktu yang mungkin tidak bisa panjang di bulan Ramadan ini, tapi semoga yang sedikit diberkahi oleh Allah SWT. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Anda kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz. Barakallahu fikum. Ustaz beserta tim Al-Orang Faradisa. Alhamdulillah alazi bininati tatimus solihat. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang dengan nikmatnya segala kebaikan amal soleh menjadi sempurna. Telah berakhir kajian hari ini, kami Gurubah Muslimah, Gurubah Muskat mengucapkan jazakumullah khair baik atas partisipasinya di kajian kali ini, baik yang mengikuti secara online Zoom dan juga offline, dan juga terutama untuk jamaah yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya melalui pertanyaan antuna agar bisa memberikan ilmu manfaat dan diamalkan juga bagi lain ikut serta mendengarkannya sebagai amalan pemberian untuk antuna. Amin Allahumma amin. Kembali kami mohon diingatkan jika ada pertanyaan antuna yang belum disampaikan kali ini untuk bisa diingatkan kembali di kajian berikutnya insyaallah. Dan ataupun jika belum berkesempatan untuk bertanya bisa dicoba kesempatan yang akan datang, sekaligus juga mungkin ada pertanyaan yang sama bisa ditemukan jawabannya di Lorong Faradisa atau channel resmi Ustadz lainnya ataupun juga pada kajian kita sebelumnya. Jadi jangan lupa untuk memfollow SRB Channel dan juga Lorong Faradisa sebagai afiliasi dari SRB Channel. Sebagai informasi, selain kajian Riyadhus Shalihin, kita juga memiliki kajian Ummahat lain, yaitu ada 2 kajian muslimah pada hari Rabu, yaitu kajian kitab Ada wa Adawa dengan Ustadz Ahmad Zainuddin Al-Banjari hafizahullah ta'ala, dan bergantian pekan dengan kajian kitab Umdatul Mar'ah atau 100 hadis landasan hukum wanita khusus ummahat. Insyaallah pada hari Rabu bersama Ustadz Rizal Ruliar Putrananda hafizahullah ta'ala. Sekaligus kami mengajak untuk esok Rabu siang insyaallah pukul 13 WIB atau 10 GST Muscat untuk bisa mengikuti kajian bersama Ustadz Rizal Yuliar Putrananda dengan tema bersuci dari haid dan janabah. Lalu kajian keluarga lainnya ada Ustadz Firanda Andirjah Hafizahullah ta'ala dengan kitab Fikih Asmaul Husna dan juga 1 kali dalam sebulan bersama Ustadz Amni Nur Bais Hafizahullah ta'ala dengan kitab Minhajul Muslimin Bapak Amalah, dan kajian keluarga lainnya yaitu kajian kitab Sifat Puasa Nabi SAW bersama Ustadz Musyafa Darini Hafizahullah ta'ala tiap Selasa malam pada 2 pekanan insyaallah. Dan juga sekaligus kami mengajak untuk mengikuti nanti sore pukul 4 waktu Indonesia Barat kajian pukul 16 WIB, yakni kajian tematik bersama Ustadz Musyafa Darini Hafizahullah ta'ala dengan tema menyambut 10 hari terakhir Ramadan. Jangan lupa untuk mengikuti nanti sore. Dan jika ada pertanyaan seputar muamalah atau fikih atau lainnya yang berkesesuaian dengan kajian tersebut bisa ditanyakan pada kajian tersebut, dan juga untuk informasi detail dan waktunya bisa disimak melalui platform digital seperti YouTube, Meta Platform, Gurubah Muscat, Gurubah Muslim Muscat. Jadi jangan lupa untuk mendaftar, mengikuti, menyukai dan membagikan media sosial kami tersebut, dan juga untuk menekan tombol pengingat agar terupdate dengan kajian-kajian lainnya insyaallah berfaedah. Kami sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf atas segala kekurangan pada penilaian kajian. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, kip hamasam, assalamualaikum insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.